Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Mutualiza. Selamat datang para pembelajar muda. Hari ini agak sedikit berbeda dari materi-materi ajar sebelumnya, di mana hari ini kita akan memberikan ruang belajar untuk para adik-adik kita di sekolah dasar. Nah, saya tidak sendiri pada hari ini, saya akan ditemani oleh guru-guru yang sangat luar biasa, yang biasanya selama ini berada di kelas, bertemu dengan adik-adik sekalian, tetapi situasi ini memaksa kita untuk kemudian belajar dari rumah. Nah, Ruang Mutualiza tidak terbatas belajar hanya hal-hal yang harus diketahui oleh mahasiswa saja, tetapi juga kami berusaha menyediakan ruang belajar bagi para adik-adik di rumah. Nah, kebetulan hari ini kita akan membahas topik terkait dengan belajar bagi siswa-siswa SD. Saya tidak sendiri, tadi seperti yang sudah saya sampaikan, saya ditemani oleh di samping saya sudah ada guru-guru yang luar biasa, ada Pak Ahsan, ya Pak. Selamat datang Pak Ahsan. Ya, selamat datang. Apa kabar Pak Ahsan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan kemudian sudah ada Bu Supri di sini dengan senyumnya yang manis, ya. Apa kabar Bu Supri? Alhamdulillah sehat. Nah, beliau berdua ini adalah guru-guru dari Sekolah Dasar Negeri Percobaan 3 ya Bu ya. Beralamat di Pakem ya. Betul. Mungkin alamat lengkapnya? Jalan Kaliurang kilometer 17, Sukunan Pakem Binangun, Pakem. Nah, itu lebih lengkapnya ya. Jadi Jalan Kaliurang KM 17 Pakem Binangun. Iya. Nah, kami perlu menjelaskan sedikit mengapa kemudian kami bertiga ada di ruangan ini. Nah, kenapa biasanya Bu Guru biasanya ada di kelas, kemudian mau tidak mau sekarang berada di kelas, berada di ruangan ini, kemudian akan menyapa adik-adik yang ada di rumah. Sudah berapa bulan Bu tidak bertemu dengan murid-murid yang datang ke kelas? Sudah 4 bulan Ibu. Sudah 4 bulan ya. Gimana rasanya Bapak dan Ibu 4 bulan tidak ketemu dengan murid? Pastinya kangen ya Bu ya. Pastinya kangen ya. Situasi pembelajaran di kelas, di mana bisa belajar bersama, bisa melakukan percobaan bersama. Itu sesuatu yang sangat dirindukan, baik dari mungkin anak-anak ataupun gurunya sendiri. Iya, itu kalau dari Pak Hasan, rindu bikin percobaan bersama, rindu belajar bersama. Kalau Bu Supri, apa Bu kangen ini selama 4 bulan? Sama Ibu, kangen dengan anak-anak, dinamika anak-anak, keseharian anak-anak di kelas yang pastinya setiap harinya akan berbeda. Iya, betul. Dengan tingkah mereka yang seperti anak kami sendiri. Betul. Jadi betul-betul kami rindu dengan mereka. Iya, dan sudah 4 bulan dan kemudian akan berlanjut di tahun ajaran baru ini tetap akan belajar dari rumah. Betul. Nah, sehingga inilah ikhtiar dari Bapak Ibu guru berdua yang mencoba menyapa adik-adik sekalian yang ada di rumah untuk memperkenalkan diri, karena kebetulan sudah mulai naik kelas, nggak tahu nih gurunya mana, gurunya siapa gitu ya. Nah, inilah kemudian yang menjadi alasan Bapak Aksan dan Bu Supri kemudian mencoba membuat video ini untuk menyapa adik-adik yang ada di rumah. Nah, sebelum saya berbicara panjang lebar nih Bu, mungkin adik-adik yang di rumah, terutama yang kelas 4A dan kelas 4B SD Percobaan 3, pengen tahu nih, sebenarnya wali kelas kami siapa nih? Pak Aksan wali kelas apa nih? Bu Supri juga. Nah, mungkin dari Pak Aksan dulu bisa memperkenalkan diri dan menyapa adik-adik yang di rumah. Ya. Mungkin mereka biar terobati kerinduannya. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya di rumah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat semua ya. Tak terasa kalian sudah naik ya ke kelas 4. Perkenalkan, Bapak Aksan Arifanda, bisa dipanggil dengan Pak Aksan. Ya, Bapak adalah wali kelas 4A. Jadi untuk anak-anak 4A, nanti kita akan belajar bersama baik dari rumah maupun dari sekolah. Iya, terima kasih Pak Hasan. Jadi sapaannya memang hai anak-anak gitu ya. Kalau anak-anak sekarang hai guys gitu ya Pak ya. Tapi tadi saya mengingat memori masa kecil. Dengar suara Pak Hasan itu seperti mendengar suara guru saya waktu kecil itu Pak. Guru waktu SD.
Saya ingat waktu SD itu saya punya guru agama, ya suaranya mirip-mirip Pak Aksan gitu. Halo anak-anak gitu ya, sapaannya khas sekali ya. Pak Aksan wali kelas 4A ya Pak Aksan ya? 4A. Iya, jadi teman-teman yang kelas 4A sudah kenal dengan wali kelasnya, semoga kita akan segera diberikan waktu berjumpa dengan Bapak dan Ibu guru di sekolah. Berikutnya saya akan perkenalkan wali kelas. Nah, kalau 4A-nya sudah, berarti sisa yang 4B berarti ya. Silakan Bu Supri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, sudah lama kita nggak jumpa. Di tahun pelajaran 2020-2021 ini, Bu Supri diberi tugas untuk menemani anak-anakku semua di kelas 4B untuk belajar, baik belajar di rumah maupun belajar di sekolah. Mudah-mudahan kita dapat belajar bareng, baik dari rumah maupun dari sekolah. Insya Allah Ibu menemani kalian belajar. Mudah-mudahan semangat kalian dari rumah tetap semangat dan tambah semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pesannya Bu Supri luar biasa loh. Walaupun kita belajar dari rumah, tetap harus semangat, tetap nggak boleh malas-malasan ya Bu ya. Tetap terbiasa harus bangun pagi, kemudian beraktivitas layaknya sedang belajar di sekolah. Betul, gitu ya. iya. Dan kebetulan murid-murid kelas 4A dan kelas 4B saya rasa juga bangunnya pagi. Alhamdulillah. Kemudian tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya. Nah, ada yang menarik nih Bu, anak-anak kan ketika pandemi itu sudah masuk ke semester 2 ya, kalau tidak salah ya. Iya. Jadi ketika pandemi di bulan Maret kalau tidak salah, anak-anak diminta belajar di rumah, bukan libur ya, tapi diminta belajar dari rumah, dan itu anak-anak sudah masuk ke semester 2. Nah, ketika sudah masuk ke semester 2, ujian kenaikan kelas pun juga harus dilalui secara online. Bahkan kemarin tidak ada secara spesifik disebutkan itu ujian kenaikan kelas. Dan memang ada yang berbeda antara ketika mereka belajar di sekolah dengan belajar di rumah. Nah, tapi kita nggak mungkin mengutuki terus ya Bu, Bapak ya, nggak mungkin mengutuki ini kapan sih mau berlalu, dan mau nggak mau adalah kita mencoba beradaptasi. Nah, salah satu cara kita beradaptasi adalah dengan yang kita lakukan hari ini. Nah, mungkin adik-adik di rumah, mungkin anak-anak di rumah, saya juga menyapanya dengan anak-anak ya, biar pesannya saya juga jadi bu guru begitu ya. Mungkin anak-anak di rumah pengen tahu nih Ibu Bapak, sebenarnya apa nih yang membedakannya kelas 4 ini dengan kelas 1, kelas 2, kelas 3. Biasanya kan kalau kelas 1 lebih lebih santai belajarnya. Kelas 2 agak ditambah sedikit. Kelas 3 agak mumet-mumet dikit gitu ya. Nah, kelas 4 gimana nih? Siapa dulu nih yang mau berbagi? Jadi untuk di kelas 4 ini Ibu ada beberapa perbedaan dari kelas sebelumnya, di mana untuk buku temanya kalau di kelas sebelumnya itu dari tema 1 sampai tema 8, namun di kelas 4 ini dari tema 1 sampai tema 9. Jadi sampai 9 tema sampai ya Pak ya? Tema. Dan itu waktunya tetap sama? Sama. Aduh, semangat adik-adik, ada 9 tema ya, ada 9 tema, dan kayaknya fun sih ya kalau 9 tema. Mungkin mereka juga pengennya tambah tema lain dong gitu ya. Dan untuk di kelas 4 ini untuk matematika dan PJOK itu terpisah dari tematik. Oke, kalau di kelas 1, kelas 2, kelas 3 matematika dan PJOK menyatu dengan tematik, kalau di kelas 4 dipisah. Ya, Oke, itu perbedaannya. Itu udah dua perbedaan loh adik-adik. Ada 9 tema, dan yang kedua matematika dan PJOK itu terpisah dari tematiknya. Nah, kemudian apa lagi? Ibu mau menambahkan perbedaan yang lain? Perbedaan yang lain tentunya pada KKM atau kriteria ketuntasan minimal, Ibu. Kriteria ketuntasan minimal. Iya, jadi KKM di kelas 4 itu relatif lebih tinggi dibandingkan waktu di kelas 1, 2, dan 3. Oke. Misalnya saja di muatan pelajaran PPKN Bahasa Indonesia itu KKM-nya 80,
yang mungkin kemarin di kelas 3 baru 70 sekian, Jadi cukup tinggi ya Bu? Iya. Ya? Kemudian misalnya untuk IPA itu juga 78. IPA 78. Iya, IPS 77, SPDP 78. Kemudian untuk KKM agama juga 77. 77. Iya. Oke. Mengapa KKM di kelas 4 ini kok lebih tinggi dibandingkan di kelas 1, 2, dan 3? Tentunya dari Bapak Ibu Guru punya tujuan, yaitu agar anak-anak itu mendapatkan nilai di kelas 4 ini dengan nilai yang lebih tinggi lagi, lebih memuaskan lagi. Mengapa kok harus lebih tinggi lagi? Mengapa kok harus lebih tinggi gitu ya? Karena dari tahun ke tahun untuk perhitungan nilai kelulusan, Ibu, nilai kelulusan di kelas 6 nanti itu mulai dari kelas 4. Oke, jadi nilai kelulusan untuk kelas 6 itu diambil dari nilai kelas 4. Iya, kelas 4 semester 1 2, kelas 5 semester 1 2, dan kelas 6 sendiri semester 1 2. Oke, berarti itu alasannya kenapa KKM-nya dibuat standar yang cukup tinggi. Iya, maka Bapak Ibu Guru pun berharap agar anak-anak juga lebih tekun belajar, lebih giat belajar lagi. Walaupun belajarnya dari rumah. Ya, jadi udah standarnya di tinggi, angkanya cukup tinggi, dan situasinya adik-adik harus belajar dari rumah. Sehingga mau tidak mau harus dilawan tuh rasa malasnya ya Bu ya. Karena memang KKM-nya untuk PJOK, kemudian Bahasa Indonesia dan lain sebagainya, itu angkanya berbeda dengan waktu kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Gitu. Jadi memang itu perbedaannya dengan kelas-kelas lainnya. Gitu. Nah, kemudian gimana nih Bu strateginya supaya ini kan sekolahnya online, nggak ketemu nih sama Pak Aksan, nggak ketemu nih sama Bu Supri, sementara KKM-nya tinggi. Nah, gimana nih strateginya supaya adik-adik yang di rumah ini bisa kira-kira memenuhi angka-angka yang tadi yang disampaikan oleh Bu Supri? Tentunya anak-anak harus belajar minimal mulai dari rutinitas dulu, Ibu. Jadi mulai dari bangun. Jadi anak-anak ini istilah yang ada sekarang adalah BDR, belajar dari rumah. Sekali lagi bukan libur, tapi belajar dari rumah. Betul. Artinya aktivitas pagi dimulai dari bangun pagi, kemudian beribadah, itu harus tetap seperti waktu berangkat ke sekolah. Betul sekali, karena bukan lagi libur ya Bu. Betul, iya. Jadi libur kita udah selesai, kita mulai belajar, walaupun belajarnya dari rumah. Yang kedua, tentunya kalian harus membaca materi yang ada di buku tema. Bacaan itu penting sekali. Gitu. Jadi nggak cuma ada PR terus baca gitu ya. Betul. Jadi membacanya jangan hanya sekilas membaca saja. Udah selesai Bu, tugas saya membaca. Bukan hanya seperti itu, tetapi harus dibaca dengan dicermati dan lebih teliti lagi. Kemudian ada yang lain selain membaca lagi, mungkin Pak Aksan mau menambahkan? Karena ini berat kayaknya bagi anak-anak di rumah, harus bangun pagi, nggak kemana-mana gitu misalnya ya. Tapi saya yakin untuk siswa SD Percobaan 3 mungkin nggak begitu gitu ya, karena semangat untuk belajarnya tinggi. Tapi mungkin ada tips lain lagi atau strategi lain lagi supaya bisa BDR ini efektif. Sama yang perlu dipelajari lebih dalam adalah untuk perkalian pembagian. Kenapa? Karena untuk di pelajaran kelas 4 khususnya matematika nanti akan banyak menggunakan perkalian dan pembagian, baik untuk soal cerita ataupun soal-soal yang lainnya. Jadi itu perlu dilatih lagi untuk perkaliannya, pembagiannya, agar pembelajaran kedepannya menjadi lebih mudah. Jadi ini ya Pak ya, kalau dulu kelas 1, kelas 2, kelas 3 cukup sekedar hafalan,
Kalau di kelas 4 itu udah pakai soal cerita ya, perkalian dan pembagiannya. Iya, lebih ke penerapannya Ibu, karena pecahan pun itu juga menggunakan pembagian dan perkalian. Oke, jadi adik-adik yang di rumah perkalian pembagiannya jangan lupa tuh ya. Kadang kita takutnya, aduh lupa nih perkalian yang kemarin gitu ya, dan itu harus benar-benar diingat ya Pak ya. Jadi tadi kalau Bu Supri berpesan kepada adik-adik yang ada di rumah, tetap bangun seperti biasanya, ibadah, kemudian beraktivitas, sarapan pagi, dan kemudian baca bukunya, tidak hanya sekedar membaca tetapi dipahami gitu. Dan Pak Aksan tadi juga menyampaikan ingat lagi tuh perkaliannya. Nah ini buat adik-adik yang di rumah, langsung mengambil buku perkaliannya, mulai dibuka lagi. Perkalian 8 masih ingat atau enggak nih? Nah perkalian 9 masih ingat atau enggak ini? Nah selama 1 semester kita ini berarti infonya akan belajar dari rumah atau bagaimana Bu? Selama 1 semester ke depan? Selama 1 semester ke depan, dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman masih memberlakukan belajar dari rumah. Tetapi belajar dari rumah ini sendiri selama masa pandemi belum tahu sampai kapan ya waktu yang belajar di rumahnya belum ditentukan. Artinya kita bareng-bareng berdoa bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Kita akan segera belajar lagi bersama di kelas, kita akan bertemu lagi dengan teman-teman, bermain lagi seperti yang dulu. Tapi pesan Bu Supri juga, anak-anak jangan beranggapan bahwa kelas 4 masih yang seperti kemarin di kelas 3. Tetapi tidak boleh juga beranggapan bahwa kelas 4 lebih berat ya, enggak juga. Yang penting di kelas 4 adalah tetap semangat, kemudian materinya masih melanjutkan dari yang kelas sebelumnya. Hanya saja banyak materi baru terutama untuk matematika, ya itu materinya materi baru. Tapi tenang saja, nggak sulit. Yang penting kalian menyimak, mau belajar dan tetap semangat. Iya, dan yang paling penting juga berlatih ya Bu. Betul, iya. Erat kaitannya dengan keterampilan. Betul, dan hafalan ya Bu ya. Jadi Bu ketika anak-anak belajar dari rumah pun nggak masalah gitu ya. Tetap Bu Supri dan Pak Aksan akan terus membimbing adik-adik sekalian yang berada di rumah. Nah selain materinya baru, ada yang apa nih Pak Aksan yang bisa jadi gambaran buat anak-anak di rumah? Kira-kira selama kelas 4 ini mereka akan belajar apa saja yang menjadi poin penting gitu? Tentang apa gitu Pak yang paling banyak di kelas 4 ini nanti? Jadi untuk di semester 1 ini Ibu, untuk kelas 4 kita akan belajar dari tema 1 sampai dengan tema 5. Oh, jadi semester 1 itu 1 sampai 5. Betul. Itu bedanya loh adik-adik ya dengan kelas 1, kelas 2, kelas 3 kemarin. Kemudian nanti di semester 2 tema 6 sampai dengan tema 9. Semester 1 itu ada 5 tema. Nah, mari kita belajar bersama, lebih semangat lagi dalam belajar. Ya, walaupun di semester 1 kita belajar tema 1 sampai dengan tema 5, kita tetap harus lebih semangat ya. Siap Pak. Jadi orang tuanya juga harus semangat berarti ya Pak ya? Iya, orang tua betul. juga ikut mendampingi, ikut betul. Ya. Bapak Ibu guru juga mohon dukungan serta bantuan dari Bapak Ibu orang tua di rumah untuk mendampingi putra-putrinya selama belajar di rumah. Iya, meski ya kalau saya pribadi tuh harus ingat-ingat lagi tuh materi belajar waktu SD. Karena waktu saya SD kelas 4 tuh kayaknya saya baru belajar perkalian tuh. Betul, iya. Saya belum sampai ke pecahan, ke soal cerita dan lain sebagainya. Iya. Bedanya saya dengan anak-anak milenial zaman sekarang gitu ya. Betul. Selain itu apa lagi? Tadi dari sebelum UTS 1 sampai 5. Itu satu semester. 1 semester ya. Yeah. Berarti semester berikutnya tema 6 sampai 9. 9. Iya. 6, 7, 8, 9. Kenapa 4. Kok yang di awal semester 5 langsung gitu? Mungkin ada kalau kami itu kan tinggal melaksanakannya Ibu. Jadi itu sudah pembagiannya dari kementerian. Artinya
untuk kelas 4, 5 dan 6 memang di semester 1 itu tema 1 sampai 5, kemudian semester 2 itu tema 6 sampai 9. Oke. Iya. Ya, tapi tidak ada yang berat adik-adik karena Bu Guru dan Pak Guru pasti akan terus mendampingi sekaligus belajar bersama di rumah dengan anak-anak sekalian gitu. Oh iya, di kelas 4 kita ulangannya untuk tiap tema itu nanti 1 kali ulangan dalam 1 tema, Ibu. 1 tema, 1 kali ulangan. Iya. Oke, itu saya catat itu berarti ya Bu ya. Iya, Oke, 1. betul. Kemudian apa lagi Bu? Kemudian untuk matematika, sementara ini di buku tematik kita, tema di semester 1, itu di dalamnya masih memuat matematika. Sedangkan matematika di kelas 4 itu sudah berdiri sendiri. Buku sendiri. Iya, ya? jadi matematika yang ada di tematik kita abaikan. Artinya kita belajar matematikanya dari buku matematika. Nah, ini iya, ya bukunya betul. ya. Nah, ini untuk buku anak-anak beli sendiri atau bisa pinjam atau bagaimana? Dari sekolah sudah menyediakan, jadi bagi anak-anakku semua yang belum punya bukunya bisa ke perpustakaan sekolah setiap hari. Orang tuanya ya Bu ya? Iya, betul, maaf, orang tuanya bisa datang ke perpustakaan sekolah untuk meminjam baik buku tematik maupun buku matematika. Oke, jadi memang bedanya tadi kalau di kelas 1 sampai kelas 3 matematika itu 1 buku di tematik, tapi di kelas 4 adik-adik sudah ada bukunya sendiri gitu ya Bu ya, sehingga ulangannya tadi 1 tema 1 kali Satu ulangan. kali. Kalau dulu kan Dua subtema. Iya. Jadi 1 tema 1 kali ulangan gitu ya. Iya. Mengapa sebenarnya di penilaiannya dari Permendikbudnya sebenarnya boleh per 1 subtema, boleh juga per 2 subtema, boleh juga per tema. Kemudian kami sebagai guru kelas 4 itu mengapa mengambilnya kok 1 tema sekalian? Itu karena kompetensi dasar atau KD-nya masing-masing, misalnya PPKN di subtema 1, subtema 2 dan subtema 3 biasanya adalah KD yang berulang. Oke. Jadi ulangannya 1 tema langsung. Tapi apa Bu, biasanya hambatannya selama ini kalau 1 tema 1 kali ulangan apa biasanya kelemahannya, atau bisa-bisa aja nih anak-anak nanti untuk ulangan seperti itu? Sementara yang sudah berjalan itu anak lebih gampang ya, artinya 1 tema ulangannya sekali tok loh ini. Itu, dan itu sudah mengcover semua KD. Cuma bagi anak-anak yang katakanlah tadi belum semangat untuk belajarnya, itu membaca 1 tema banyak banget itu gitu. Tadi Bu Supri sudah pesan, Pak Aksan juga sudah pesan bacaannya itu harus setiap hari supaya tidak menumpuk ya Bapak dan Ibu guru ya. Karena ulangannya 1 tema 1 kali, sehingga adik-adik harus banyak itu membaca setiap hari supaya tidak menjadi sistem kebut semalam gitu ya Bu ya. Kalau di perkuliahan kita mengenal SKS sistem kebut semalam. Kemudian apalagi Bu sebelum kita akhiri perkenalan kita dan masuk ke episode berikutnya, apalagi yang mau disampaikan terkait dengan kelas 4 ini? Ada nggak ya materi-materi kayak prakarya, percobaan gitu, nanti ada nggak di kelas 4 ini? Kalau untuk di kelas 4 sendiri, ada beberapa materi seperti IPA yang melakukan percobaan, itu juga ada. Kemudian untuk SBDP, tentunya sama, itu ada praktek-praktek seperti praktek menari, kemudian bernyanyi, kemudian juga membuat karya seni tempel, kolase, mozaik dan sebagainya. Oke, dan itu meskipun anak-anak belajar dari rumah tetap akan dipraktekkan ya Pak Aksan ya. Karena anak-anak juga seneng kan, seandainya harus menyanyi, menari, dan tipikal anak-anak zaman sekarang kan hobinya bikin video begitu. Jadi tetap itu akan dilakukan selama belajar dari rumah. Demikianlah bincang-bincang kita dengan Bu Supri dan Pak Aksan ya.
saya pribadi jadi pengen sekolah SD lagi loh, karena ngelihat Pak Aksannya semangat sekali, Bu Suprinya juga luar biasa. Jadi adik-adik yang di rumah juga harus tetap semangat. Tadi Pak Aksan dan Bu Supri sudah pesan macam-macam buat adik-adik, nggak boleh malas. Ini bukan liburan, tapi ini adalah belajar dari rumah. Nah, terakhir saya mungkin pengen Pak Aksan dan Bu Supri menyapa adik-adik yang ada di rumah. Mari kita mulai belajar. Semester ini dimulai dengan belajar dari rumah. Tetap semangat, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan. Untuk anak-anak semua, ya tetap jaga kesehatan ya. Semoga kita bisa lekas belajar bersama di ruang kelas, bisa melakukan percobaan, tetap semangat, tetap rajin belajar. Ingat, belajar bisa di mana saja, tidak di sekolah. Jadi walaupun belajar di rumah, tetap harus semangat ya. Ya, jadi tadi pesannya udah luar biasa ya Pak Aksan dan Bu Supri. Nah, adik-adik yang di rumah, Pak Aksan dan Bu Supri akan mencoba memberikan materi belajarnya melalui video ya. Semoga Pak Aksan dan Bu Supri diberikan kesehatan terus, bisa menyampaikan materinya melalui video dan menyapa adik-adik yang ada di rumah. Nah, ruang Mutualiza akan menjadi ruang belajar kita bersama, tidak harus mahasiswa saja yang belajar di ruang Mutualiza ini, bahkan adik-adik di sekolah dasar kita akan menyapa setiap hari Senin, Selasa, dan Rabu dengan materi-materi belajar untuk tingkat sekolah dasar. Terima kasih, sampai ketemu lagi pada materi video ajar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.